Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham ini layak di hold selamanya, nabung saham untuk jangka panjang, dan dapat dividen setiap tahun. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Saat ini, Mimin mau bahas saham blue chip besar yang punya kinerja yang konsisten bertumbuh. Dalam 6 bulan, perusahaan mampu mencetak laba 24 triliun dan naik sebanyak 98% dari tahun 2021. Mereka juga terus konsisten bagi dividen sejak tahun 2003 tanpa pernah absen satu kali pun. Yield yang ditawarkan juga konsisten dan masih menarik, di mana lebih besar dari bunga deposito. Selain itu, perusahaan ini juga sering menjadi idola bagi mereka yang melakukan nabung saham dan investasi jangka panjang. Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 2 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. BBRI punya aset 1.652 triliun di tahun 2022, sedangkan di tahun 2021 asetnya berjumlah 1.678 triliun. Artinya aset BBRI turun 1,55% dalam satu tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 1.652 triliun, perusahaan punya kredit yang diberikan 958 triliun. Artinya 57,99% aset BBRI berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 5,39%. Selain kredit yang diberikan, ada juga efek-efek. Dari total aset 1.652 triliun, perusahaan punya efek-efek 319 triliun. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset BBRI. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 14,02%. Kedua, liabilitas. BBRI punya liabilitas 1.366 triliun sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 1.386 triliun. Artinya hutang BBRI turun 1,44% dalam satu tahun. Nah, dari total liabilitas 1.366 triliun, perusahaan punya total simpanan nasabah 1.136 triliun. Artinya 83,16% hutang BBRI berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 0,18%. Selain total simpanan nasabah, ada juga pinjaman yang diterima. Dari total liabilitas 1.366 triliun, perusahaan punya pinjaman yang diterima 65,53 triliun. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas BBRI. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 4,27%. Ketiga, ekuitas. BBRI punya ekuitas 282 triliun sampai triwulan 2 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 288 triliun, berarti ekuitas BBRI turun 2,08%. Dari total ekuitas 282 triliun, perusahaan punya total saldo laba sebanyak 183 triliun. Artinya 64,89% ekuitas BBRI berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 1,08%. Keempat, pendapatan. BBRI punya pendapatan 76,86 triliun sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021 pendapatannya berjumlah 69,95 triliun. Berarti pendapatan BBRI naik 9,88% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. BBRI punya biaya pokok penjualan sebanyak 12,24 triliun. Sedangkan di tahun 2021 biayanya berjumlah 14,98 triliun. Berarti biaya pokok BBRI turun 18,29% dalam satu tahun terakhir. Keenam, laba. BBRI mampu menghasilkan laba sebanyak 24,78 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 12,47 triliun, berarti laba BBRI naik 98,72% dalam satu tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. BBRI punya ROE 17,50% dengan NPM 25,70%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 483%. Rasio keuangan perusahaan ini terbilang baik dengan ROE dan NPM yang berada di atas 15%. Hal ini membuktikan bahwa BBRI mampu mencetak laba secara konsisten dari tahun ke tahun. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 14,1 kali dan PBV 2,4 kali. Valuasi BBRI tidak lagi murah, tapi belum juga terlalu mahal. Dengan angka PER dan PBV seperti ini, valuasi BBRI masih bisa dipertimbangkan. Apalagi BBRI merupakan saham dengan market cap kedua terbesar di IHSG. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya.
1. Penurunan saldo efek membuat total aset berkurang. 2. Berkurangnya simpanan bank lain dan saldo efek berdampak pada penurunan liabilitas. 3. Saldo laba yang menurun membuat total ekuitas berkurang. 4. Laba naik karena pendapatan bertambah dan biaya yang berkurang. 5. Rasio keuangan terbilang baik. 6. Valuasi tidak lagi murah tapi masih menarik untuk dipertimbangkan. Demikian analisis singkat saham BBRI berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. E-book ini ditulis karena melihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya e-book ini, diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Ini juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik membeli e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Sebagai informasi, BRI merupakan salah satu saham yang dibahas di e-book Analysis Report Triwulan 2 2022. Apabila kamu ingin tahu detail keuangan perusahaan ini, harga beli dan jualnya, mungkin e-book ini bisa membantu. Untuk info pembelian, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh ya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Thank you.